Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silakan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu kita lanjut belajar lagi ya. Nah, oke, hari ini kita akan memasuki pembelajaran 4, tematik 5H, subtema 1. Nah, silakan anak-anak buka halaman 28. Nah, Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang beberapa bidang usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Di antaranya ada bidang usaha ekstraktif, ada bidang usaha pertanian, industri, dan perdagangan. Nah, selain bergantung pada sumber daya alam, jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya juga disesuaikan dengan bakat dan keterampilannya. Misalnya ada yang berdagang dengan membuka warung di rumah, ada yang berbakat melukis, lalu lukisannya dijual di toko lukisan dan lain-lain. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa kegiatan atau beberapa bidang usaha yang sesuai dengan bakat seseorang kayak gitu. Nih, yang pertama ada bidang usaha pertanian. Nah, pertanian ini bukan hanya yang di sawah aja, tapi ada beberapa macamnya nih. Ada di halaman 29. Pertanian itu yang pertama ada pertanian itu sendiri, yaitu biasanya di sawah, tegalan, ladang, atau kebun kayak gitu. Nah, lalu ada juga yang perkebunan. Nah, selain ada pertanian yang di sawah kayak tadi, juga ada perkebunan. Nah, di perkebunan ini biasanya digarap oleh milik pribadi dan juga ada yang milik pemerintah. Nah, biasanya nih yang ditanam itu seperti pohon karet, kelapa sawit, tebu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga dari usaha bidang pertanian ini ada usaha peternakan tuh. Ternyata peternakan juga termasuk dalam pertanian ya. Lalu yang keempat ada usaha perikanan. Nah, itu tadi beberapa jenis bidang usaha yang ada di dalam bidang pertanian. Lalu yang kedua ada usaha di bidang perindustrian. Industri itu apa sih? Nah, industri ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Nah, usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok maupun perusahaan. Kalau kelompok itu contohnya industri rumah tangga. Kalau perusahaan itu industri besar. Nah, kalau industri rumah tangga ini biasanya hanya dilakukan oleh sedikit orang. Lalu modalnya relatif kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan, contohnya seperti anyaman dan kerajinan keramik. Sedangkan industri besar dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatan modern seperti industri alat-alat elektronik, industri makanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada usaha di bidang perdagangan. Nah, usaha di bidang perdagangan ini dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil ini biasanya menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli. Nah, pedagang kecil ini memperoleh barang dagangannya dari si pedagang besar tersebut. Nah, pedagang kecil membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar. Contohnya kayak warung-warung, toko, dan pedagang kaki lima. Nah, sedangkan pedagang besar ini menjual barang dalam jumlah yang banyak, atau kalau biasa kita kenal itu grosir ya. Nah, pedagang besar melayani pedagang kecil. Barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya diperoleh dari pabrik. Pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Nah, pedagang besar biasa disebut grosir. Gudang yang besar dibutuhkan oleh pedagang besar untuk menyimpan barang dagangannya. Lalu yang keempat ada usaha di bidang jasa. Nih, usaha di bidang jasa ini biasanya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, seperti guru memberikan jasanya dalam mengajar, lalu dokter
melayani pasien jasanya, terus sopir bus mengantarkan penumpang, dan banyak lagi ya jasa-jasa kayak tukang jahit, terus tukang cukur rambut dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada usaha di bidang pertambangan. Nah, usaha di bidang pertambangan ini adalah usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Nah, kegiatan penambangan umumnya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, galian mineral, dan lain-lain. Nah, di beberapa tempat masyarakat juga berusaha di bidang pertambangan, misalnya usaha tambang pasir, intan, dan emas. Lalu yang keenam. Nah, yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Gimana sih Bu usaha di bidang pariwisata ini? Nah, biasanya nih kalau di usaha di bidang pariwisata itu kayak pemandu wisata atau tour guide ya. Terus orang yang buka usaha penginapan seperti villa, hotel, dan lain-lain. Terus bisa juga orang yang menyewakan transportasi untuk wisatawan. Terus bisa juga orang yang menjual oleh-oleh atau cenderamata. Nah, itu juga termasuk usaha di bidang pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini merupakan bidang jasa karena produknya tidak terlihat, kebersihan suatu daerah, serta keramahan masyarakat yang akan berbekas bagi wisatawan yang datang. Nah, itu tadi beberapa bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan kayak keterampilan kayak gitu orang-orangnya ya. Nah, lanjut ke halaman 32. Di sini ada teks cerita ya yang berjudul Buaya Ajaib. Silakan anak-anak dibaca ceritanya ya. Dari halaman 32 sampai dengan halaman 33. Nah, yang di halaman 32 yang atasnya anak-anak boleh diisi, tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa ya, hanya untuk latihan saja. Oke deh, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.